Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satunya nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini kita bisa gunakan dengan sebaik mungkin, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, itu kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah bersyukur dan nikmat tersebut kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kali ini Ustadz ingin sedikit berkisah ya. Kisah ini tentang dialog seorang anak dengan orang tuanya, khususnya kepada ayahnya, yaitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi dengan mimpi yang sangat menakjubkan. Ia bermimpi melihat 11 bintang, kemudian melihat matahari dan bulan, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi ayahnya. Teman-teman tahu siapa ayahnya? Yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung, teman-teman, memahami takwil dan bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka dan berhasad kepada atas pemberian Allah itu. Akhirnya teman-teman, Yusuf pun menaati saran ayahnya. Yusuf tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub alaihissalam ini sangat sayang kepada Yusuf, karena Yusuf perilakunya baik, akhlaknya baik, dan seterusnya. Sehingga membuat saudara-saudaranya ini merasa iri dengan Yusuf. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk membuat rencana atau membuat makar kepadanya agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya dan kasih sayang ayahnya itu beralih kepada mereka. Akhirnya teman-teman, salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang jauh agar perhatian ayahnya hanya tertumpah kepada mereka saja. Setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya teman-teman, akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan kalau Yusuf mesti dibunuh. Kemudian ia hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh agar nanti ditemukan oleh rombongan kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata teman-teman, usulan ini yang dipandang baik dan diterima mereka. Dengan demikian, kesepakatan mereka adalah hendaknya Yusuf diasingkan dan dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Mulailah mereka berpikir, teman-teman, terus bagaimana caranya agar rencana mereka ini dapat terlaksana dengan baik. Setelah itu mereka pun berpikir, teman-teman, gimana caranya. Setelah dia mendapatkan caranya, mereka pun langsung datang, pergi bergegas mengunjungi ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dia berkata, "Wahai ayah, apakah sebabnya kami tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya.
biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Teman-teman, Nabi Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedangkan kamu lengah darinya. Kemudian mereka menjawab, teman-teman, jika benar-benar dimakan serigala sedangkan kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi. Akhirnya teman-teman mendengar ucapan tersebut, meskipun ayahnya tidak percaya, tapi akhirnya ayahnya mengizinkan. Maka pada pagi hari mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil mengembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di suatu sumur. Lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Ketika itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak ingat lagi. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, teman-teman, maka mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayahnya. Ketika ayahnya bertanya, hingga akhirnya teman-teman, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka itu, mereka mengambil seekor domba atau kambing, lalu disembelih dan darahnya mereka lumuri ke baju Yusuf. Kemudian di malam hari teman-teman, mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Oe, oe, oe. Kemudian ya mungkin ada yang nangisnya seperti itu teman-teman ya. Meskipun akhirnya teman-teman, Nabi Yakub pun melihat mereka dan ternyata Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta, secara bohong, bahwa ketika mereka pergi untuk pergi berlomba-lomba dan mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya, lalu Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi teman-teman, Nabi Yakub melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek, karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya. Maka Yakub berkata kepada mereka, menerangkan kedustaan mereka. Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, teman-teman, ini sedikit kisah ya, di mana dialog seorang anak dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf berdialog dengan ayahnya dengan dialog yang baik, dengan perkataan yang baik. Dari kisah ini teman-teman, kita dapat ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, bahwa kita ketika kita berdialog, berbicara dengan ayah dan bunda kita harus mengetahui adabnya. Ya, teman-teman sudah tahu. Di antaranya adabnya, kita tidak boleh lebih keras atau lebih meninggikan suara kita dari suara ayah dan bunda kita. Dan kemudian kita tidak boleh ya memotong pembicaraan kedua orang tua kita ketika kita sedang berdialog dengan kedua orang tua kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan dari sedikit kisah ini teman-teman bisa mengamalkan ilmunya, dan tentunya teman-teman bisa menjalankannya dengan baik ya, ketika berdialog dengan orang tua, dengan umi, dengan abinya, dengan dialog yang baik seperti dialognya Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf menaati apa yang disampaikan oleh ayahnya. Kalau ayahnya mengatakan setelah Yusuf menceritakan bahwa jangan sampai mimpi kamu ini diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan akhirnya teman-teman, Yusuf alaihissalam tidak menceritakan karena Yusuf mentaati apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mungkin ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf kalau ada kesalahan atau